Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang kita mohon pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia dan agama. Seorang hamba harus yakin dan seorang hamba harus mengerti, dia tidak punya daya dan dia tidak punya upaya kecuali setelah dibantu oleh Allah Rabbul Alamin. Kita banyak sekali menginginkan kebaikan, ingin terhindar dari berbagai macam mudarat dan mafsadat, tetapi kita tidak mampu menghadirkan kebaikan, tidak bisa terhindar dari mudarat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kita minta tolong kepada Allah dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, kita ingin selalu dalam kemaslahatan, selalu ingin dalam kebahagiaan, tidak ingin ditimpa mudarat, tidak ingin ditimpa kesedihan. Tapi semua itu tidak mampu kita raih ma'asyarul ummah kecuali setelah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa juga untuk maksimal dalam ibadah, tidak bisa maksimal dalam muhasabah, tidak bisa maksimal di dalam ketaatan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim kecuali setelah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membimbing kita di dalam surah Al-Fatihah dengan sebuah ayat agar kita tidak lupa untuk selalu memohon kepada Allah. Maka Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam, dan tambahkanlah dan selalu berikan kenikmatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul jamaah, kita lanjutkan poin ke-15 di halaman 92. Poin 15 di halaman 92. Masih ada beberapa lembar tentang dosa-dosa lisan yang harus diwaspadai oleh setiap insan. Di poin ke-15 beliau sebutkan tentang an-niyahah, atau disebutkan dengan bahasa lain di sini terjemahnya adalah meratapi mayat. Masyaallah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niyahah itu adalah salah satu dari jenis tangisan. Tetapi tangisan biasa dengan niyahah itu berbeda. Tangisan biasa adalah tangisan yang ketika dia ditimpa kesedihan, kegalauan, kekalutan, maka dia bersedih, berlinang air mata. Maka siapa yang bisa menolak dorongan hati? Mata mana yang mampu menahan air mata ketika ingin keluar dari dirinya? Sebagaimana semua orang merasakan bahagia, semua orang merasakan kesedihan dan derita. Tetapi yang dimaksud dengan niyahah bukan hal itu. Niyahah tersebut adalah seorang bersedih dan menangisi dan meratapi kematian. Ini disebut dengan niyahah, yang mana biasanya niyahah ini disertakan dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam yang dirahmati oleh Allah, niyahah ini adalah salah satu dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang meratapi mayat dengan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia sebutkan, kenapa begitu cepat dia meninggal, padahal dia orang baik begini dan begitu, diratapi. Maka ini disebut dengan niyahah. Dan niyahah ini adalah bagian dari warisan-warisan orang-orang jahiliyah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang masih ada dalam umatku, dan sejatinya itu adalah perkara-perkara jahiliyah. La yatrukuhunna, dan mereka itu sulit untuk meninggalkannya, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, yaitu membangga-banggakan kebesaran leluhur. Saya adalah keturunan dari ini, dulu nenek moyang saya ini, orang tua saya begini, saya dari orang kaya dan sebagainya, darah biru dan sebagainya. Dibangga-banggakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watta'nu fil ansab,
mencaci maki, mencela nasab-nasab orang lain. Aku nasab mulia sementara dirimu adalah nasab orang yang hina. Aku nasab orang yang kaya sementara engkau adalah nasab orang yang miskin dan papa. Maka dalam hal ini dua hal ini jahiliyah. Yang ketiganya adalah wal istisqa'u bin nujum, yaitu menyandarkan atau menyandarkan hujan dengan bintang-bintang tertentu, atau meminta hujan dengan perantaran bintang tertentu. Ini disebut dengan salah satu dari amalan jahiliyah. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan niyaha, dan termasuk perkara jahiliyah pula adalah niyaha. Masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, an-niyahatu atau an-naihatu, seorang wanita yang melakukan niyahah, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia wafat, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min kitran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang berniyahah meratapi mayat tersebut, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia wafat, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan dikenakan padanya pakaian yang berlumuran dengan cairan-cairan tembaga, serta dia akan diberikan mantel yang bercampur dengan penyakit-penyakit yang membuat dia gatal. Karena dulu dia tidak pernah peduli dengan amaran tentang larangannya niyaha, dosa niyaha. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya seorang ketika berhadapan dengan berpisah dengan insan yang dicinta, ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang, maka sejatinya dia adalah memohon kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat bagi mereka, mendoakan ampunan bagi mereka, dan meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Bukankah kita di dalam setiap musibah berharap pahala? Bukankah kita di dalam setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala mengharapkan reward? Kita ingin dapat poin keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ditimpa musibah kemudian dia melakukan tindakan yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh tertimpa bumi. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penulis membawakan dalam hadis as-sahihain, disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami, artinya dia bukan termasuk orang yang baik kualitas imannya. Dan bahasa laisa minna, bukan termasuk golongan kami, ini salah satu indikasi bahwa ini dosa besar. Siapa saja mereka? Man latamal khudud, yaitu orang-orang yang suka memukul pipinya. Ini terjadi ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Wasyaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Subhanallah. Padahal dulu ketika dia ingin beli pakaian itu dia robek-robek patungan celengannya, dia sobek-sobek untuk beli baju. Dia pecah-pecahkan, tapi ketika ada musibah dia sobek-sobek bajunya. Wada'a bida'wal jahiliyah, kemudian dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka ini umat Islam yang dirahmati oleh Allah adalah salah satu dosa lisan. Karena niyaha ini biasanya meratap yang diiringi dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ala kulli hal, ini adalah salah satu dari dosa lisan, walaupun pembahasan yang lebih lanjutnya adalah dalam kitab-kitab tauhid. Selanjutnya beliau penulis menyebutkan dosa besar atau dosa selanjutnya yang ke-16 dari dosa-dosa lisan, yaitu beliau menyebutkan lisan tersebut terkadang berzina. Sebagaimana tercantum dalam As-Sahihain dari hadis Ibnu Abbas, dia berkata, kata Ibnu Abbas, tidaklah aku melihat sesuatu yang paling mirip dengan lamam, atau yang paling mirip dengan lamam, tanpa tasydid, yang paling mirip dengan lamam, yaitu dosa-dosa kecil, dibanding apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba ala bani Adam hazzahu minaz zina.
Sesungguhnya Allah mentakdirkan bahwa setiap manusia itu pasti akan mendapat bagian dari zina. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adraka dzalika la mahala. Mau tidak mau dia akan melakukan poin-poin zina itu. Kemudian Nabi mengatakan, wazinal ain an-nadhar. Zinanya mata dengan melihatnya. Wazinal lisan an-nutqu. Zinanya lisan adalah dengan ucapannya. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Dan jiwa tersebut berharap dan berkeinginan. Wal fardu yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Kemudian kemaluannya tersebut yang membenarkan atau mendustakan keinginannya. Poin kita, wazinal lisan an-nutqu. Pembahasan kita adalah dan zina lisan adalah ucapan. Dan ingat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ukuran dari buku yang kita pelajari. Kayaknya sudah lama kita tidak habis dari poin tentang pembahasan tentang apa? Lisan. Betapa luar biasa gejolak lisan. Betapa luar biasa ranjau-ranjau bom waktu yang disetting oleh lisan ini. Maka Nabi SAW menyebutkan salah satu dari lisan adalah dampak buruk dari lisan adalah lisan itu berzina. Dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Ar-Rahman, dengan mengucapkan ucapan yang merupakan hasutan-hasutan setan. Dan ini adalah ucapan-ucapan yang tidak membawa kepada keridhaan, justru akan membawa kepada laknat Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan dengan neraka bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui, kata beliau di sini, lisan itu memiliki adab yang sangat banyak. Dan biasanya sesuatu yang memiliki adab yang sangat banyak dikarenakan sesuatu itu sangat sering membangkang. Dan banyak para ulama telah menulis kitab yang berkaitan tentang lisan ini. Banyak para ulama yang membahas tentang hal ini. Di antaranya di sini beliau sebutkan Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau memiliki kitab berjudul As-Samtu wa Adabul Lisan, tentang pentingnya diam dan adab lisan. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi memiliki kitab tentang pembahasan ini dan banyak ulama-ulama yang lain dalam masalah ini. Kemudian, subhanallah, beliau membawakan ucapan seorang penyair. Beliau membawakan ucapan seorang penyair dan syair ini sangat indah. Dan ini adalah kadar dari akal kita jamaah. Biasanya ada istilah dalam pepatah kita, tong kosong nyaring bunyinya. Sesuatu yang tidak ada isi itu melengking suaranya. Sesuatu yang padi yang tidak berisi itu kemana arahnya? Padi yang tidak berisi kemana arahnya? Ke langit. Seolah-olah dia menantang langit, seakan-akan dia kuat. Tapi padi yang berisi, dia akan merunduk. Dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan sesuatu dengan kesombongan yang ada pada dirinya. Dalam sebuah ucapan penyair mengatakan, alam tara miftahal fuadi lisanahu idza huwa abda ma yaqulu minal fami. Tidakkah engkau melihat bahwa kunci hati adalah lisannya, ketika dia menampakkan maksudnya dengan pengucapan mulutnya. Wa kainun atau wa kain tara min samitin laka mu'jabu ziyadatuhu aw nuqsanuhu fit takallumi. Kata beliau, jika engkau melihat orang itu diam dan kagum kepadamu, perhatikan ini, jika engkau melihat orang itu diam dan kagum kepadamu, kekagumannya bertambah dan berkurang terlihat dalam ucapan lisannya. Artinya kalau kita melihat seorang tersebut merasa takjub dengan kita, maka hakikat dari takjub itu benar atau tidak dimuat dalam ucapan lisan. Lisanul fata ini yang paling terakhir ini adalah poin pelajarannya. Lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Allahu akbar. Lisan seorang hamba adalah setengahnya. Setengah dari seorang hamba itu kan utuh. Setengahnya itu lisannya dan setengah lagi hatinya. Kemudian setelah itu tidak ada tersisa kecuali bentuk daging dan darah. Artinya hakikat dari manusia itu, keselamatan manusia itu bergantung antara lisan dengan hati. Antara lisan dengan hati. Sementara dagingnya, tulangnya, darahnya itu cuma rupa. Dan kita ketahui masyaallah ummah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat rupa seorang hamba. Subhanallah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala melihat rupa, maka tidak mungkin yang seperti
Bilal bin Rabah dan yang semisal dengan beliau akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hati, tidak mungkin Abu Jahal menjadi orang yang paling benci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Separuh kita lisan dan separuh kita lagi adalah hati, dan biasanya lisan adalah gayung bagi hati. Wajib bagi kita berdoa kepada Allah agar memperbaiki lisan kita. Dan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi yang sering beliau lantunkan kepada Allah yang menciptakan hati, beliau mengatakan, Allahumma hdini wasaddid lisani, atau di sini disebutkan wasaddid lisani. Ya Allah, berikanlah kepadaku kelurusan dalam lisan, kebenaran di dalam ucapan lisan. Masyarul jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dia mengetahui bahwasanya dalam hidup dia punya beban hidup sendiri. Seorang hamba tahu di dalam hari yang berganti, tidak bertemunya rembulan dan mentari karena masing-masing punya tugas sendiri. Tahu dia bahwasanya dia itu untuk mengurus dirinya sendiri, susah untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kalau dia berpikir kemudian dia lepaskan lisannya, kemudian menjadi peluru yang menyasar, kemudian dia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang panjang, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di antara poin dari doa tersebut, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari Syakal bin Humaid. Nabi mengajari sahabat ini berdoa. Doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri sab'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku. Wa min syarri basari, dari kejelekan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dari kejelekan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku. Wa min syarri mani, dan dari kejelekan maniku. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita mengetahui kenapa Nabi SAW mengajarkan sahabat ini doa yang seperti ini, karena Nabi SAW selalu mengatakan di dalam khutbah beliau apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya jiwa-jiwa kami. Dan buruknya jiwa ini membagi tugas yang buruk kepada pendengaran, penglihatan, kepada lisan, kepada hati dan sekujur anggota badan. Maka seorang hamba tidak punya daya dan tidak punya upaya kecuali dia memohon kepada Allah yang mampu memperbaiki hati. Kalau hati kita sakit dengan sakit-sakit duniawi, mungkin ada tabib yang bisa mengobati. Tapi kalau hati kita dengan sakit maknawi, sakit imani, maka tidak ada yang bisa membasuh dengan kebersihan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud. Kedua hadis di atas terdapat dalam Sahihul Musnad yang ditulis oleh ayah penulis. Kata penulis, meskipun pembicaraan ini ditujukan kepada seorang sahabat, yaitu doa ini Nabi ajarkan kepada sahabat, akan tetapi perintah itu berlaku umum untuk seluruh umat beliau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kaidah usul. Kaidahnya berbunyi, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Karena ibrah, pelajaran hidup itu dengan lafaz yang umum, keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Iya, ini khusus Nabi ajarkan kepada sahabat, tapi faedahnya umum. Seorang penyair berkata, dan ini luar biasa ya, karena syair yang beliau ucapkan ini bisa kita analogikan, bisa kita kaitkan dengan contoh yang nyata di lapangan. Kata beliau, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu, la yaldaghannaka innahu su'banu, kam fil maqabiri min qatili lisanihi, kanat tahabu liqa'ahu syuja'anu. Kata beliau, jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai dia menggigit dirimu sendiri, sesungguhnya lisanmu itu adalah ular yang berbisa. Perhatikan bait yang terakhir, betapa banyak orang yang masuk ke liang lahat terbunuh karena lisannya, padahal orang pemberani pun takut ketika berhadapan dengannya.
Ada orang yang dihormati, disegani di dunia. Orang takut berhadapan dengan dia, entah karena fisiknya, entah karena powernya, entah karena jabatannya, entah karena hartanya, entah karena perannya ini dan itu. Tetapi ternyata dia punya celah dalam hidupnya, itu lisannya tidak dia penjarakan. Maka manusia tidak perlu mengeluarkan keringat untuk menjatuhkan dirinya. Manusia itu tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar untuk membunuh dirinya. Siapa yang membunuhnya? Lisannya. Dengan lisan tersebut diumpamakan sebagai ular yang berbisa. Karena itu berkata Al-Imam Tawus bin Kaisan, beliau mengatakan, lisani sab'un in arsaltuhu akalatni. Lisanku ini, kata Imam Tawus, adalah hewan yang sab'un itu adalah hewan yang memangsa, seperti serigala dan sebagainya. Kalau aku lepaskan lisan ini, dia akan memakan diriku. Subhanallah. Tidak sedikit terkadang dengan dikitnya ilmu kita, dengan kotornya jiwa kita, berkaratnya hati kita, kita merasa bahwa lisan kita tersebut akan membunuh orang lain. Padahal lisan ini adalah membunuh orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak dipagari dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kata pun yang keluar dari mulut melainkan akan ditulis oleh dua malaikat yang diserahi tugas untuk menulisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya, kalau ibu-ibu coba hafal ayat ini, insyaallah akan mudah untuk hafal, karena Allah menjadikan ayat ini sangat pendek tapi pelajarannya sangat panjang. Allah mengatakan dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan ada malaikat di dekatnya, pengawas yang selalu hadir. Bayangkan di sini kalau kita didudukkan, di samping kita ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kanan menulis kebaikan, yang kiri menulis kesalahan, dan kita tahu mereka itu akan sigap menulis, pasti kita akan waspada, karena ucapan kita akan dibawa kepada pihak yang berwajib. Bagaimana dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah? Ada raqib, ada atid. Ini bukan nama ya, tapi ini sifat malaikat. Ada raqib dan ada atid yang mencatat apapun yang diucapkan oleh seorang hamba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu poin selanjutnya itu. Kata beliau, qaulin. Allah sebutkan di situ qaulin dalam bentuk nakirah, bentuk umum, tidak ada alif lam. Dan bentuk nakirah terletak dalam konteks kalimat penafian, maka maknanya lebih umum lagi. Dan apabila sebelum kata umum itu didahului oleh kata min qaulin, maka memberi makna umum yang lebih kuat. Artinya ucapan apapun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan selanjutnya itu saya tidak akan jelaskan karena tidak akan memberikan kejelasan bagi orang yang belum belajar bahasa Arab. Kita lanjut ke halaman 96 di paragraf keduanya. Nah, kita lihat tadi surah Qaf ayat 18. Allah mengatakan tidak ada satupun ucapan kecuali malaikat pengawas ada di sisi kanan dan kiri. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah kiranya yang diharapkan oleh seorang hamba yang matahari menyapa, namun tapi kemudian kepada Rabb-nya dia lupa. Yang mana matahari semakin naik, dengan itu usianya semakin berkurang. Setiap hari dengan pergantian, dengan perjalanan matahari dari timur ke barat, sejatinya matahari itu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang diterangi oleh mentari mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan dosa. Kalau tadi dalam surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada malaikat yang mengawas di sebelah kiri. Alangkah indah sebuah ucapan. Sebagian mengatakan ini hadis, sebagian menisbatkan kepada Aisyah yang mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang hamba. Sungguh beruntung seorang hamba yang dia di akhirat kelak mendapatkan ternyata catatan amalnya penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau hari-hari kita masyarul ummah, lembaran hidup kita tuntun malaikat untuk menulis astagfirullah, astagfirullah.
Kita tuntun malaikat untuk menulis dalam catatan amal kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan selamat di hari akhirat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nukisal hisab faqad uzib. Kata Nabi, siapa yang dihisab ini belum diazab. Siapa yang dihisab berarti dia sudah merasa diazab. Hisabnya Allah itu menegangkan. Hisabnya Allah itu membuat seorang hamba tertekan. Alangkah baiknya kalau kita mampu berpikir tentang hari itu. Mungkin kita tidak akan mengucapkan cacian, kita akan ganti dengan istighfar. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Kepada Allah kita mohon bimbingan dan mohon bantuan. Kata beliau, kebanyakan para wanita di masa kini. Boleh Anda minta tisu? Kebanyakan para wanita di masa kini, kata beliau, membebaskan lisannya dalam berbicara. Padahal kalau dia memiliki ular yang berbisa, mungkin dia akan kandang dengan serapat-rapatnya. Kalau dia menjaga, memelihara serigala, mungkin dia akan buat kerangkeng baginya. Tetapi kenapa lisan yang begitu bahaya dibebaskan keluar di dunia nyata dan di dunia maya? Tidakkah kita merenungi, akankah jasad yang utuh ini kemudian binasa karena sebuah lisan yang kecil? Sepertinya dia tidak menyadari bahwa dirinya akan diberikan balasan atas perbuatan dan perkataannya. Seorang tahu kalau dia kena penyakit diabetes, dia akan berpikir ketika mengkonsumsi gula. Ketika dia tertimpa darah tinggi, dia akan pilih-pilih makanan. Ketika dia terdeteksi dengan kolesterol, dia akan jaga-jaga dalam memilih menu. Tapi sayangnya kita tidak sadar dengan ulah dari lisan. Sebagian kita menganggap mungkin, dan itu mungkin diri kita sendiri, menganggap bahwa lisan itu lebih enteng daripada perbuatan. Ya Allah, demi Allah tidak. Betapa banyak orang yang berat timbangan dosanya bukan karena perbuatannya, tapi karena lisan yang tidak bertulang, namun ternyata menjadikan berat timbangan dosa. Jika dia berkata dan jika dia berbuat baik, maka dia akan diberi balasan kebaikan. Sedangkan jika dia berkata dan berbuat kejelekan, maka dia akan diberikan kejelekan pula. Wa mallahu bizallamin lil 'abid. Satu hal yang perlu kita ingat, kalau nanti Allah masukkan kita ke neraka, semoga Allah tidak takdirkan itu. Kalau Allah masukkan kita ke neraka, itu Allah enggak zalim dengan kita. Karena kita yang menumpukan kayu bakar, kemudian kita pula yang menyalakan api. Kemudian salah, apakah Allah pantas disalahkan apakah Allah pantas disalahkan oleh orang yang membakar dirinya? Tidak pantas. Al-Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak beliau terhadap Sahih Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW memberikan isyarat ke mulutnya dan bersabda, diam adalah bagian dari kebaikan. Diam adalah bagian dari kebaikan. Dan kadang kita bergebu-gebu ingin mendapatkan kebaikan dari lisan, padahal kebaikan tersebut beriringan dengan diamnya kita. Sahabat Mu'adz berkata kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum karena suatu hal yang diucapkan oleh lisan kita? Lalu Rasulullah mengucapkan ucapan yang sangat memberikan perhatian kepada Mu'adz. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, sakilatka ummak.
Wahai Muaz, kenapa kau ucapkan demikian? Ibumu akan kehilanganmu. Ini ucapan yang menandakan Nabi SAW merasa aneh karena perkara ini besar dan serius. Maka Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubbun nasi ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatuhum. Tidak ada yang menyeret manusia ke dalam neraka dengan diseret di atas wajahnya, di atas hidungnya, kecuali karena ulah lisannya. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Kemudian beliau SAW memberikan resep dalam bermuamalah dengan lisan. Kata Nabi, qulu khairan taghnamu. Ucapkan kebaikan, kalian akan beruntung. Waskutu an syarrin taslamu. Dan tahanlah lisan dari keburukan, kalian akan selamat. Kita berjalan itu antara mencari keselamatan dan meraih keuntungan. Kalau kita keluar dari dua jalur ini, maka kebinasaan yang akan kita raih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau punya ucapan yang luar biasa tentang realita kehidupan manusia. Beliau mengatakan, kam syahadna man ahlakahu kalamuhu. Betapa banyak kami dapatkan kisah orang yang binasa karena ulah lisannya. Walam naraqat ahadun balagana annahu ahlakahu sukutuhu. Dan kami tidak pernah mendapatkan berita orang tersebut binasa karena diamnya dia. Faman takallama fala takallam illa bima yuqarribuka min rabbika min khaliqika. Janganlah engkau berbicara kecuali yang mendekatkanmu kepada Rabbmu. Fa in khifta zaliman faskut. Kalau engkau takut ucapanmu itu adalah buah kezaliman, maka diam, kata beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah, ayat yang mungkin kita hafal, kita senandungkan, tetapi lepas dari tadaburnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan mendapatkan balasannya. Dan semoga kita memiliki banyak kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kebalikannya, siapa yang beramal sekecil zarrah dari keburukan, maka dia akan mendapat balasannya. Maka kita harus ketahui bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya perbuatan, tapi juga yang termasuk dalam ayat ini adalah mencakup perkataan. Karena ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Wahib Ibn Al-Warad, beliau mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menganggap bahwa ucapannya itu termasuk amalan yang akan dihisab, maka dia akan sedikit berkata-kata. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan. Tapi pilihan ini adalah pilihan yang maksudnya ancaman. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 105. Allah mengatakan, wa qul i'malu. Dan kata Allah, silakan kalian beramal. Suka-suka kalian. Kalau disuruh suka-suka, lihat dulu konteksnya apa. Kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan kalian beramal, silakan berucap bebas, silakan berkata sesuka hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, dan Rasul pun akan menjadi saksi dari ucapan itu, dan juga orang-orang beriman. Kemudian apa? Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Ingat, apapun yang kalian perbuat, apapun yang kalian ucapkan, kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala hal yang gaib. Karena tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hal yang gaib, Allah tahu hal yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan membalas kalian, memberikan kalian berita, kemudian Allah berikan balasan atas apa yang kalian kerjakan. Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana tercantum dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan, barang siapa yang menghitung perkataannya bagian dari perbuatannya, maka dia akan menyampaikan perkataannya yang bermanfaat baginya. Artinya, maksud beliau,
orang yang melepas ucapannya, apapun yang dia inginkan dia ucapkan, biasanya dia tidak menganggap bahwa itu adalah amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata ada seorang bernama Abu Bakar bin Iyas. Beliau pernah mengucapkan sebuah ucapan. Kurang lebih bunyi ucapan beliau tersebut adalah adna nafa' as-sukut as-salamah. Manfaat diam yang paling minim, manfaat diam yang paling kecil itu adalah keselamatan. Jadi maksud beliau adalah orang banyak diam daripada banyak bicara itu manfaatnya banyak sekali. Kalaupun mau ditanya apa manfaat yang paling kecil, apa manfaatnya? Selamat. Apa kata beliau selanjutnya? Wa kafa biha afiyah. Kalau ternyata manfaat dari diam itu cuma menyelamatkan orang itu sudah cukup bagi dirinya. Betapa menyenangkan orang yang memenuhi catatan kitabnya dengan kebaikan dan amal saleh. Dan betapa sengsara seorang memenuhi catatan kitabnya dengan perkataan yang kosong dari kebaikan dan amalan yang buruk. Para sahabat suatu ketika duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di tengah para sahabat yang ma'ruf dengan gelar sahabatnya, tiba-tiba Nabi SAW berkata, akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk surga. Alangkah indah orang ini. Karena Nabi menyebutkan apa? Akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk surga. Maka lewat seorang pemuda biasa, tidak ma'ruf, tidak masyhur. Karena kemasyhuran di dunia itu tidak menjadikan orang masyhur di akhirat, belum tentu. Maka hari kedua Nabi berkata lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk surga. Maka ternyata yang lewat orang yang sama. Di hari ketiga Nabi SAW katakan akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk surga. Maka lewat orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin As, singkat cerita, beliau numpang nginap di rumah pemuda ini. Tujuannya apa? Ingin cari tahu apa amalan orang ini. Maka dia cek orang ini siangnya tidak puasa sunnah, malamnya juga tidak tahajud, atau amalannya biasa-biasa saja. Kemudian dia menanyakan kepada orang ini, wahai fulan, sesungguhnya alasanku menginap di rumahmu itu sebenarnya adalah karena aku mendengar dan melihat langsung Nabi SAW mengatakan akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penduduk surga. Dan Nabi mengucapkan hal itu 3 kali. Nabi mengucapkan hal itu 3 kali. Dan aku penasaran, tapi aku lihat puasamu biasa, salatmu biasa. Maka kata orang ini yang dijamin surga ini, dia mengatakan, sesungguhnya amalanku tidak spesial, hanya seperti yang kau lihat. Tetapi tidaklah aku pejamkan mataku beranjak menuju tempat tidurku kecuali aku bersihkan hatiku dari kedengkian kepada saudara-saudari seiman. Allahu Akbar. Berkata seorang yang bernama Luqman Al-Hakim, seorang budak yang rupanya Luqman Al-Hakim seorang Afrika jemaah, seorang Afrika. Disebutkan rambutnya itu sangat keriting dan bibirnya sangat tebal, kulitnya sangat hitam. Tapi kemuliaan yang dia raih menjadikan namanya dijadikan salah satu dari nama surat dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim terkenal dengan wasiatnya, terlebih wasiat beliau kepada putranya. Dalam masalah lisan, Luqman Al-Hakim punya wasiat khusus juga bagi anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya kun ahrasan akilan wa la takun natuqan jahula. Allahu Akbar. Kata beliau, wahai anakku, jadilah engkau orang yang bisu tapi berakal. Maksudnya, jadilah orang yang pendiam seperti seakan-akan kau bisu tapi berakal. Wala takun natuqan jahula. Jangan jadi orang yang pandai ngomong tapi jahil, dia enggak ngerti akibat dari omongan itu. Ya bunai, perhatikan bagian kedua. Ya bunai law annal kalama min fiddah fa inna sukut min zahab. Wahai anakku, kalau seandainya diam itu, wahai anakku, kalau seandainya ucapan itu, berkata-kata itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Ya bunayya. Perhatikan ini pengalaman hidup Luqman Al-Hakim. Apa kata beliau? Ya bunayya qad nadimtu 'alal kalam
walau andam ala samti, wahai anakku sayang, kata beliau. Aku pernah menyesal dengan penyesalan yang besar karena sebab ucapanku, tapi aku tidak pernah menyesal karena aku diam. Aku tidak pernah menyesal karena aku diam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat yang sangat memilukan kalau kita baca secara keseluruhan. Surat ini sejatinya menggugah hati, membuat kalbu bergelegak melebihi gelegatnya air. Di sini beliau bawakan surah Al-Haqqah tersebut dari ayat 25 sampai 37 tentang dua kelompok manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang diberikan kepadanya catatan kitabnya itu dari sebelah kanan, dia menerima dari sebelah kanan. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Subhanallah. Kemudian apa katanya? Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dia tadi dapat dari sebelah apa? Kanan apa kiri? Kanan. Kemudian dengan bangga dia menerima, ambil cepat dengan sebelah kanan. Dan dia mengatakan, haula umqra'u kitabiyah. Ini kitabku. Bahagia dia mendapatkan dari kanan. Kenapa dia bisa mendapatkan dari kanan? Dia bilang sendiri ini alasannya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguh aku dulu waktu di dunia yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab. Makanya dia bersiapkan untuk hisab tersebut. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Karena kitabnya sebelah kanan, maka orang ini berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah. Apa itu tempat yang diridhoi? Surga yang tinggi, surga Firdaus. Apa kata Allah tentang sebagian spek dari surga ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, kutufuha daniyah. Buah-buahnya itu dekat. Jadi di surga itu jamaah, kita ini kalau di dunia itu mau buah dari pohon harus manjat terkadang. Dan kita harus bilang dulu, saya mau dong buah itu. Tapi di surga kita nggak perlu ngomong. Keinginan hati itu sudah terbaca dan buah itu mendekat kepada kita. Bayangkan jemaah, belum ngomong kita pengen apa misalnya, tapi pengen buah ini, hati baru berniat sudah mendekat itu dahan pohon. Kutubuha daniyah. Daunnya itu sungguh sangat dekat berada dengan kita. Apa kata malaikat di situ? Kulu washrabu hani'a. Makanlah, minumlah dengan sebaik-baiknya, dengan keindahan. Kenapa mereka dipersilakan minum? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena dulu kalian pernah melakukan amal saleh di masa dunia. Ini orang yang golongan apa? Kanan. Sekarang kebalikannya, golongan kiri. Golongan kiri. Allah mengatakan, kita tutup dengan ayat ini ya. Karena kalau saya lanjutkan atau kita tutup dengan halaman 99, nanti saya cepatkan. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan sebelah kiri, apa kata dia? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberikan kitab ini. Dia sudah tahu nih, belum baca, tapi diberikan sebelah kiri, dia mengatakan aduhai aku enggak terima kitab ini. Sudah tahu dia, ini bahaya karena sebelah kiri. Dia mengatakan apa? Dia berandai-andai pertamanya agar tidak diberikan kitab. Andai-andai keduanya apa? Dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, jika seandainya kematian itu adalah penghabis segalanya, itu sangat indah. Subhanallah. Ini saya terjemahkan bebas ya. Kemudian apa kata beliau? Ma aghna anni maliyah. Dulu waktu di dunia itu dia ngumpulin harta. Dia kira harta itu sebab bahagia. Dia kira harta itu akan menjadikan manusia menyanjung dirinya, menjadikan manusia menghormati dirinya. Tapi ketika dia dapatkan kitabnya dari sebelah kiri, apa kata dia? Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat bagiku hartaku. Allahu Akbar.
Bagaimana harta ini akan bermanfaat jemaah? Sementara ketika dia sudah dikuburkan saja, harta kembali atau tidak ke rumah? Kembali ke rumah, nggak mau nemenin hartanya itu di kuburnya. Mungkin dia mengatakan, oke lah, harta nggak bermanfaat, tapi aku punya jabatan. Apa kata Allah tentang orang ini? Halaka anni sultaniya. Kekuasaanku pun hancur. Kekuasaanku tidak bisa menjadikan aku selamat. Allahu Akbar. Dia berharap tadi apa jamaah? Enggak menerima kitab catatan amal dosanya. Dia berharap kematian akhir segalanya. Dia menyesali harta yang tidak bermanfaat. Dan dia meratapi kekuasaan yang tidak menjadikan dia terhormat. Setelah dia menyesal, apa kata malaikat? Atau apa kata suara yang memanggil? Kata suara tersebut adalah khuduhu faghulluh. Ambil dia, seret dia, tarik dia, seret dia sekuat-kuatnya. Kemana? Summal jahim sallu. Bawa dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Allahu Akbar. Kemudian apa kata Allah? Ini dipaksa disuruh seret, kemudian arahnya ke neraka. Cara menyeretnya gimana? Summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang sepanjang 70 hasta. Allahu Akbar. Apa sebabnya jamaah? Allah sebutkan sebab, karena semua akibat pasti ada sebabnya. Allah katakan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena dia dulu itu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak ada seorang pun teman baginya pada hari ini di sini. Wala ta'amun illa min ghislin. Saat itu dia lapar jemaah. Kepanasan, dipanggang dia lapar. Dia pengen makan, Allah kasih makan. Tapi apa kata Allah? Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali darah penduduk neraka, kecuali nanah penduduk neraka. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Yang mana makanan darah dan nanah ini tidaklah diberikan kecuali pada orang-orang pendosa. Apa kaitannya dengan bab lisan kita? Kaitannya adalah ayat yang ke-33. Allah mengatakan apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia itu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mungkin dia mengatakan, aku beriman, tapi ucapanmu enggak kau jaga. Kata-katamu seperti rudal yang menghancurkan negeri demi negeri. Padahal hati saudaramu tidak lebih kokoh daripada tembok, tidak lebih kuat daripada baja. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang dihujam dengan peluru-peluru kezaliman menghadirkan doa-doa kebaikan, memanjatkan ampunan bagi insan-insan yang terjelembab di dalam kesalahan. Maka manakah yang kau inginkan wahai saudariku? Dan engkau wahai saudaraku, ingin jadi kelompok yang mana? Ingin jadi kelompok yang mana? Tidak diragukan lagi, pasti kita akan menjawab apa? Saya ingin jadi penduduk surga. Jika demikian, jagalah lisan. Jangan sampai lisan membawamu ke dalam kebinasaan. Keadaan amalan itu ditulis oleh malaikat. Tidak berarti bahwa jika tidak ditulis maka Allah tidak mengetahui. Walaupun belum ditulis, jangan kita sangka Allah enggak tahu. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am ayat 59, untuk meringkas saya bacakan terjemah. Kata Allah, dan di sisi Allah kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan, di lautan. Tidak ada selai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahui. Tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi kecuali Allah tahu. Dan tidak sesuatu yang basah ataupun kering melainkan semuanya tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Sungguh penulisan amal lebih efektif dalam menegakkan hujah terhadap anak Adam. Saya tutup dengan sebuah ucapan dari seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Qutaibah. Al-Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, idza fatal adab falzamis samt. Kalau engkau kehilangan adab,
maka banyak-banyaklah engkau diam. Wallahul musta'an wa alaihi tuklah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, gimana caranya kita menasihatin orang tapi dia tersinggung gitu. Jadi berarti kan kita menyakitin diri dia kan. Sementara kita mau menasihati, tujuan kita mau menasihati. Yeah. Ternyata salah apa namanya? Salah terima gitu. Jadi kemana apaan kita gitu. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau seorang dokter sudah mengambil suntikan dengan cara yang bagus, kemudian dia berikan obatnya adalah obat yang tepat dengan penyakitnya, kemudian dia menyuntikkan jarum itu dengan cara yang lembut, tapi ternyata pasiennya membantah dan menolak, maka tidak perlu dokter ini disalahkan. Kalau seorang sudah mengemas kata-kata dalam nasihat, sudah mencari tempat yang tepat, waktu yang sangat cocok, kemudian ternyata tidak diterima oleh tubuh yang sakit, maka jangan bersedih. Jangan bersedih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita seorang yang ditugaskan untuk merubah hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diamanahkan untuk menyampaikan resep. Jadi kalau ada orang yang kemudian kita nasihati, dia kemudian memberontak atau tidak diterima, maka yang memberikan nasihat jangan bosan. Karena Anda ingin saudara Anda sembuh, ingin saudari Anda sembuh. Tapi ingat, suntikannya harus suntikan yang lembut. Jangan seperti musuh yang ingin menghabiskan. Intinya gini, selama sebagai pemberi nasihat kita sudah pilih kata-kata, menjaga aibnya agar nasihat tersebut disampaikan dengan baik, tetapi tubuh memberontak, itu tubuh yang memberontak itu jemaah. Saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, kalau obatnya tersebut sudah benar sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan penyakit, dosisnya udah ada, penyakitnya ini, obatnya udah benar, atau obatnya sudah benar kemudian diberikan kepada orang yang sudah sakit, kira-kira kalau ternyata dia tidak sembuh, apakah obatnya yang disalahkan? Tidak. Bisa jadi karena penyakitnya terlalu kronis, sehingga dia harus dengan cara operasi. Paham di sini maksud saya? Kadang kita sampaikan nasihat, tetapi nasihat itu diberontak oleh tubuh yang menerima nasihat. Terkadang caranya tersebut untuk menyadarkan dia adalah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan teguran keras. Maka jangan sampai, ya, perhatikan ini, jangan sampai kita menyadari bahayanya penyakit kita setelah kita harus dioperasi. Jangan sampai kita menyadari kesalahan kita setelah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pihak penasihat, selama dia memberi dengan cara yang baik, kata-kata yang lunak, kemudian nasihat yang bijak, pada asalnya dia tidak perlu bersedih hati. Dia sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pandai memberikan balasan. Doakan, sekali lagi doakan, karena sebaik-baik obat adalah doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat teman-teman. Tetap semangat, karena yang kita inginkan adalah menjulurkan tangan ketika saudara terjatuh, ketika saudari tergelincir. Walaupun dia menepis tangan, tetaplah ulurkan tangan, karena di saat tertentu dia akan butuh kepada
sambutan tangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya bahasa saya? Nah, maaf Bu Dokter, saya pinjam bahasanya. Nah, itu bahasa pengobat. Seorang istri yang pergi menuntut ilmu syar'i, apakah otomatis suami mendapat pahala juga, Ustaz? Iya, benar. Seorang istri yang menuntut ilmu syar'i, suami dapat pahala selama suaminya tidak mencegahnya. Dalam artian jangan keluar dulu, misalnya kata suaminya. Kalau kata suaminya jangan keluar dulu, tapi dia keluar untuk ilmu, suaminya tetap dapat pahala, tapi dia yang berdosa. Ala kulihat, kebaikan yang dilakukan oleh istri dengan restu dan dukungan dari suami, bahkan ketika suami tidak mendukung tapi dia tidak melarang, insya Allah suami dapat pahala. Terlebih kalau pakaian yang dia gunakan pemberian dari suami. Kalau rezeki yang dia gunakan untuk berjalan menuju tempat majelis ilmu itu apa? Pemberian suami. Insya Allah dia dapat. Insya Allah dengan seorang istri hadirnya majelis ilmu, pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala perbaiki suaminya. Terkadang mungkin mendapatkan suami belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan kebaikan. Yakinlah dengan seorang memperbaiki istri, memperbaiki dirinya, pelan-pelan orang yang berada di lingkungannya akan mendapatkan keberkahan dari kebaikan itu. Ibarat Anda menghidupkan lampu di teras rumah Anda, tetapi ternyata rumah tetangga bisa terterangi. Begitulah seorang hamba ketika dia melakukan kebaikan, insya Allah keluarganya akan dapat dampak kebaikan tersebut, dan suami akan dapat pahala kalau istri menuntut ilmu, insya Allah azza wa jalla. Nah, Tadi saat seorang sahabat yang mengikuti sahabat lainnya sudah dijamin surga oleh yang diucapkan Rasulullah itu, dia mengatakan bahwa dia di malam harinya malam itu menghilangkan hasad atau mengurangi hasad kepada hasad dia yang dia keluarkan kepada orang lain. Nah, sementara kita sebagai manusia selalu ada hasad di hati kita. Apakah hasad yang terpendam di hati kita itu cara menghilangkan dengan istighfar atau gimana Ustaz? Dan bagaimana cara kita untuk lebih mengurangi hasad yang ada di hati kita itu, Ustaz? Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayatnya, tapi itu ada di Instagram saya, silakan dicek tentang buruknya dampak apa judulnya, buruknya dengki atau hasad lah, di situ di Instagram itu saya sebutkan ayatnya yang Allah mengatakan cara menghilangkan hasad dulu ya. Cara menghilangkan hasad, pertama kita berpikir tentang akibatnya. Kalau saya hasad, pertama ya, ruginya orang hasad, dia capek hidupnya memikirkan orang lain, sementara urusannya sendiri belum tuntas. Dan bukanlah merupakan orang yang bijak kalau dia tenggelam tetapi dia kasih pelampung kepada orang lain. Itu bukan orang yang bijak. Kalau dia hampir terbakar dengan neraka, kemudian dia katakan biarlah aku yang terbakar, engkau selamat, itu bukan orang yang bijak. Dan orang yang kena hasad, dia harus berpikir, kalau saya habiskan hasad ini, berarti hasad ini mikirin orang lain atau mikirin dia sendiri? Mikirin orang lain, habis usianya, nggak produktif dia sama sekali, nggak produktif. Ibarat sebuah merek, misalnya merek A, mikirin kok merek B ini laris terus ya, yang dipikirin terus merek B. Dia nggak bertindak untuk memperbaiki kualitas produknya. Sama, seorang memikiri fulan atau seorang memikiri fulana, dia nggak perbaiki kualitas dirinya, dan itu sulit. Dan pikirkan juga akibat dia di akhirat ketika Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat ketika seorang itu tidak bermanfaat harta dan keturunannya kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat, qalbun salim. Ini yang kita harus tahu. Pikirkan akibatnya. Kemudian tadi akibatnya apa? Kita nggak produktif di dunia dan binasa di akhirat. Kemudian bagaimana sementara kita itu setiap hari itu mungkin ada hasad. Sering saya katakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan
ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang bersih dari hasad. Semua jasad kita ini pasti terkena penyakit hasad. Tetapi perbedaannya apa? Kata beliau, walakinnal karim yukhfi wal laim yubdi. Semua orang punya hasad, iya. Tapi apa? Orang yang mulia, dia sembunyikan hasadnya, enggak dilampiaskan. Tapi orang yang hina apa? Dia lampiaskan. Jadi kalau hati kita ada hasad, itu wajar jemaah. Tetapi kenapa orang tadi bisa menghilangkan hasad? Karena apa? Dia tidak lampiaskan hasad itu. Justru dia dalam sebuah keterangan para ulama, justru dia doakan saudara-saudarinya. Dia doakan saudara-saudarinya. Makanya jemaah, orang-orang yang berhasad kepada Anda atau kepada kita, kalau dia tahu bahwa namanya itu kita sebutkan dalam doa kebaikan kita, insya Allah dia akan takluk. Tetapi kita tidak dianjurkan untuk riya, mengatakan namamu kusebutkan dalam doa, namamu kumintakan kebaikan. Maka yang penting bagi kita adalah tidak melampiaskan hasad itu. Jadi gini ya, bahasa sederhananya, kalau hasad mengetuk pintu jangan dibuka. Ya, kalau hasad mengetuk pintu jangan dibuka. Biarlah dia ada di hati, tapi jangan keluar melebihi hati. Ini yang diminta dari kita, bukan membebaskan diri sama sekali dari hasad. Nah, kalau kita, cara kedua agar kita terbebas diri dari hasad adalah, yaitu pikirlah bahwa kita itu sama-sama pengen ke surga. Sama-sama pengen ke surga. Kalau kita sama-sama pengen ke surga, artinya sama-sama pengen menjadi orang baik. Nah, kalau kita ingin menjadi orang baik, maka hasad bukan pesawat yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya ibu-ibu. Sebenarnya pembahasan tentang penyakit hasad itu ada kitab khusus, tapi tidak mungkin kita bahas kitab itu. Tapi semoga jawaban singkat tadi bisa menjadi gambaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, cukuplah di dalam hati dan tidak dilampiaskan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, oke. Ya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, apapun nasihat yang diucapkan oleh seorang pemberi nasihat, maka sejatinya, perhatikan ini, sejatinya peracik obat dia paling penting untuk menelan obat itu. Ketika saya menasihati, maka saya yang paling penting mengamalkan nasihat. Ketika di antara kita ada memberikan nasihat, dia yang paling pantas dengan nasihat itu. Tapi ingat, dia masih manusia. Dia masih manusia. Sebagaimana dokter itu sakit, pasti sakit, manusia juga pasti bersalah. Jadi nasihat gunakan untuk diri sendiri. Yang penting bagi kita, walaupun kita masih jatuh bangun dengan dosa, yang penting bagi kita tidak suka dengan dosa itu. Kita nggak suka dengan dosa itu. Karena kalau seandainya yang memberikan nasihat itu hanya yang lepas dari dosa, maka tidak ada yang bisa memberi nasihat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memiliki hati yang bersih, membersihkan jiwa kita sehingga pantas bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesuatu yang bersih akan kembali kepada kebersihan, yaitu kepada tempat yang indah, yaitu surga. Ingat satu hal yang harus kita pegang, kata sandi ini dipegang. Allah keluarkan ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa dari surga karena satu dosa. Tidak mungkin kita kembali ke surga dengan gunung dan lautan dosa. Allahumma musta'an wa alaihi tuqlan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.